Salam jumpa di mata kuliah perencanaan pembelajaran. Seperti apa yang sudah saya informasikan, untuk pembagian KD di mata kuliah PPS dapat Anda lihat di sini merujuk pada kurikulum 2013 ya. Jadi ini saya urutkan saja supaya cepat. Saya berharap Anda bisa mengerjakan lah, dan saya yakin Anda bisa, sehingga KD apapun yang Anda dapatkan tidak masalah. Di sini mulai dari kelas 10, kelas 11 sampai dengan kelas 12 sudah saya pasangkan KD 31 dan KD 41 misalnya ya, seperti yang sudah saya informasikan bahwa di kurikulum 2013 KD 3 dan KD 4 itu selalu berpasangan ya, sampai dengan semua anggota kelas sudah mendapatkan jatah masing-masing. Itu untuk pembagian KD. Apa yang ada di KD atau bunyinya apa gitu ya, Anda bisa lihat di struktur kurikulum. Kita ke struktur kurikulum dulu. Ya, jadi di struktur kurikulum ini file juga sudah saya informasikan di Google Classroom. Jadi misalnya nanti ada di antara Anda yang dapat KD 3.1 di kelas 10 ya. Maka yang harus Anda tulis di student worksheet adalah misalnya di sini 3.1, memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. Nah, ini Anda tulis semua. Berikut yang kode 41, menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis gitu. Jadi ini tinggal Anda copy paste saja, Anda akan masukkan itu ke format student worksheet yang sudah saya bagikan juga. Nanti setelah ini kita ke student worksheet. Jadi gitu ya. Nanti untuk apa yang menjadi fokus KD Anda lihat di struktur kurikulum. Oke, berikutnya kita ke student worksheet ya. Di student worksheet ini kita coba lihat apa yang akan Anda kerjakan di student worksheet. Untuk student worksheet 1 ada 2 bagian. Yang pertama identifikasi analisis kebutuhan dan yang kedua skema desain instruksional. Contohnya sudah saya berikan juga di GC ya, hanya beberapa bagian saya sesuaikan dengan kurikulum 2013. Silakan nanti Anda mengisi nama, NIM dan kelas sesuai dengan data mahasiswa masing-masing. Berikutnya ke bagian 1, ini ada identifikasi analisis kebutuhan atau AK. Nah, silakan nanti diisi kelas dan semester. Jadi untuk pembagian semester di kelas 10 ya, di kelas 10 itu ada 2 semester, semester 1 dan semester 2, kelas 11 pun juga, kelas 11 dan 12 juga sama. Untuk kelas 10, tolong nanti Anda ingat-ingat, KD 31, 32, 33, itu ada di semester 1. Ya, kalau saya sebut 31 maka akan otomatis ke 41 ya. Jadi saya tidak menyebutkan kode 4-nya, saya sebutkan kode 3-nya. Jadi untuk kelas 10 semester 1, 3.1, 3.2, 3.3. Selanjutnya kelas 10 semester 2, 3.4 dan 3.5. Kelas 10 itu ada 4 saja ya. Jadi kelas 10 itu dibagi 2, 31, 32 semester 1, 33, 34 itu semester 2. Nah, yang ada 5 KD itu kelas 11 dan kelas 12. Pembagiannya di kelas 11 dan 12, KD 31, 32, 33 semester 1, 34, 35 itu semester 2. Silakan nanti diisi di kolom A, bukan kolom, di baris A. Selanjutnya di baris B 3141 misalnya ya, sesuai dengan jatah Anda.
Anda tinggal copy paste saja. Untuk alokasi waktu ini jangan diubah, untuk latihan kita akan pakai 1 KD itu 5 kali 5 JP, sehingga total waktu yang akan Anda susun IPK-nya nanti sebanyak 5 kali 45 menit. Nah, ini jangan diubah ya, sudah ada saya tandakan di sini. Selanjutnya identifikasi IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada KKO, kata kerja operasional plus materi yang di contoh itu sudah ada. Silahkan nanti Anda identifikasi kira-kira kalau untuk 5 JP 1 KD itu ya 1 KD itu kan meliputi 2 ya, KD 31 dan 41 itu bagaimana caranya ya Anda bisa mendistribusikan IPK supaya KD-nya bisa tercapai. Jadi di sini ada catatan, ketercapaian KD dilihat dari IPK yang disusun. Artinya Anda bisa buat IPK ini misalnya 10, 15 ya tergantung kreativitas Anda. Untuk menilainya, bagaimana saya menilai misalnya IPK Anda itu sudah pas atau belum, itu ada di rubrik penilaian di paling bawah. Nanti akan saya informasikan. Jadi di sini itu bisa bisa bentuk KKO-nya macam-macam mulai dari C1 sampai C6. Nanti ada tabel yang bisa membantu Anda menentukan KKO yang tepat ya. Itu selanjutnya di sini setelah nanti Anda menyusun IPK, maka IPK itu digambarkan hubungannya ya antar IPK bisa dalam hubungan horizontal vertikal atau simetris asimetris. Informasi tentang skema desain instruksional tadi sudah saya informasikan di pertemuan online kita, sehingga itu bisa menjadi salah satu rujukan Anda. Jadi di sini pun nanti Anda akan menggambarkan bagaimana hubungan antar IPK yang sudah Anda buat tadi. Kalau ada 20 IPK misalnya ya, Anda bisa buat sampai 20 IPK. Maka di skema ini pun juga muncul 20 IPK itu. Tinggal Anda susun bentuknya simetris atau asimetris, vertikal atau horizontal menggunakan garis. Ya, sejajar itu kalau hubungannya tidak mensyaratkan IPK atau mata materi yang lain ya. Sementara kalau itu mensyaratkan materi yang lain, maka hubungannya adalah vertikal. Nah, bagian akhir dari student worksheet ini adalah rubrik penilaian tugas. Untuk rubrik penilaian tugas ada 2 hal yang akan saya nilai. Yang pertama identifikasi analisis kebutuhan AK atau IPK Anda. Saya akan menggunakan tiga komponen atau 3 rentang ya, bukan komponen, 3 rentang. Bagi Anda yang bisa menjelaskan atau bisa mengidentifikasi penggunaan KKO dan materi dengan tepat, maka rentang skornya 80 sampai 85. 85 udah sangat maksimal. Ini mengikuti panduan penilaian yang ada di UNY sesuai dengan peraturan akademik ya. Selanjutnya rentang 74 sampai 79 kalau penggunaan KKO tidak tepat dan materi tepat atau sebaliknya salah satu. Kalau salah satu tepat maka maksimal penilaian nilai skornya 79. Tapi kalau semuanya tepat ini tadi ya 85. Dan yang ketiga, jika penggunaan KKO dan materi tidak tepat. Ini rentang skornya 68 sampai 73. Nah, mengapa saya buat rentang skor dengan skala 5? Untuk melihat hasil pekerjaan mahasiswa yang beda-beda. Misalnya, dia memang penggunaan KKO dan materinya tidak tepat misalnya ya, tetapi dia bisa menganalisis mengidentifikasi IPK itu dengan sangat detail ya, maka dia akan misalnya mendapatkan skor 73. Sementara mahasiswa yang lain sama-sama KKO dan materi tidak tepat, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi IPK dengan detail. Ya gitu. Jadi semakin detail IPK yang Anda susun, maka penilaian untuk identifikasi AK ini semakin baik. Bagaimana cara saya mengetahui Anda sudah
detail atau belum IPK-nya dari jumlah IPK yang bisa Anda susun. Tadi saya sudah sebutkan 1 KD untuk 5 kali pertemuan atau 5 JP. Kira-kira kalau 5 JP itu IPK-nya berapa banyak yang harus Anda susun? Apakah hanya 5 saja? Ya, apa 10 atau 15? Nah, itu yang akan saya lihat nanti. Misalnya nih 15 itu sudah mencapai KD, oke. Tapi kalau 15 itu tidak atau belum mencapai KD, maka itu nilainya juga tidak maksimal. Jadi variasi penilaian rentang skor ada di sana. Berikutnya untuk desain instruksional, ada 2 hal yang saya nilai, rentang skor 77 sampai 85 hubungan antar angka logis ya. Logis itu artinya kalau Anda letakkan IPK itu sejajar atau horizontal dalam hubungan simetris ya, itu kan misalnya, oh logis, struktur berpikir anak-anak saat Anda minta mereka belajar IPK yang di A, kemudian misalnya mensyaratkan IPK yang di B, itu hubungannya misalnya vertikal karena dia berupa syarat atau prerequisite materi. Tapi kalau tidak itu Anda kasih garis horizontal gitu ya. Itu yang saya maksudkan dengan logis atau tidak. Sementara kalau hubungan tidak logis di sini ada 76 ya, paling tinggi dan paling rendah 68. Sehingga total skor di sini nanti untuk student worksheet 1 gitu ya. Di silabus sudah ada berapa skor maksimal dari student worksheet 1 ini. Itu untuk student worksheet-nya. Selanjutnya ya, untuk membantu Anda bisa menentukan KKO pengetahuan C1 sampai C6 seperti apa yang sudah saya informasikan di awal, di materi itu sudah ada dan di buku juga sudah ada. Tapi kalau itu dirasa masih kurang, Anda bisa menggunakan tabel ini juga nanti akan saya share di GC ya. Ada kata kerja operasional menggunakan taksonomi Bloom mulai dari C1 pengetahuan sampai dengan C6 create atau mengkreasi. Ya, silahkan nanti Anda memilih KKO yang tepat sesuai dengan desain Anda. Ya, di sini Anda tinggal pilih mana yang akan dipakai KKO-nya gitu. Ini untuk KKO semoga nanti bisa membantu Anda. Berikutnya kita ke catatan supaya nanti saat Anda menentukan KKO itu tidak salah pilih dan tidak salah menentukan ya. Ini ada beberapa catatan di sini yang akan saya sampaikan. Semoga bisa membantu Anda. Ya, oke. Ini misalnya di tabel Bloom itu kan ada banyak sekali KKO. Tapi tidak semua KKO itu cocok untuk mata pelajaran sosiologi. Anda harus pilih dan pilah ya. Misalnya di sini C1. C1 itu tadi ya pengetahuan atau ingatan ya. Mengenali. Misalnya saya menggunakan KKO-nya mengenali. Nah, KKO mengenali ini umumnya digunakan untuk pengajaran pembelajaran AUD atau anak usia dini. Jadi teman-teman yang kuliah di PAUD biasa menggunakan KKO ini. Kalau ini Anda pakai di sosiologi, kira-kira apa yang tepat materinya? Adakah materi di sosiologi itu mengenali? Misalnya di sini saya contohkan mengenali jenis-jenis warna. Itu kan kalau di anak usia dini cocok ya, mengenali jenis-jenis warna. Tapi kalau di sosiologi itu akan lebih baik jika kita misalnya menggunakan KKO mengidentifikasi, menyebutkan, mendefinisikan. Karena materi sosiologi itu berkaitan dengan konsep atau fakta. Meskipun itu sama-sama di C1 ya. Ingat tidak semua KKO cocok untuk sosiologi. Berikutnya C2. Nah, C2 misalnya di sini yang saya contohkan memahami. Memahami ini paling banyak dipakai. Saya sarankan Anda tidak menggunakan KKO ini. Pilih yang lain. Mengapa ya? Karena KKO memahami itu tujuan yang ingin dicapai tidak terukur dan multitafsir. Jika digunakan dalam penilaian, indikator atau rubrik apa yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai kata pahami. Jadi ukuran pahami itu masih bias ya. Kalau Anda menggunakan KKO mengidentifikasi atau menyebutkan, itu kan jelas. Siswa menyebutkan.
sebutkan jenis-jenis perubahan sosial. Oh, progres, regres kan gitu ya. Kemudian kalau Anda minta mendeskripsikan, deskripsikan pengertian perubahan sosial regres. Siswa akan bisa langsung. Tapi kalau memahami ya, misalnya pahami konsep perubahan sosial. Nah, levelnya itu sampai apa memahami? Ada anak misalnya yang hanya bisa menyebutkan saja. Apakah itu sudah bisa masuk pada KKO memahami? Samakah yang bisa menyebutkan dengan yang bisa menjelaskan dan yang bisa menganalisis? Kalau itu Anda tarik garis lurus semua memahami kan tidak adil, tidak fair gitu loh. Ya, sehingga saran saya jangan menggunakan kata memahami. Gunakanlah KKO yang lebih operasional dan terukur. Yang dimaksud dengan operasional itu pada saat Anda pakai, besok saat Anda praktek, itu Anda langsung paham, Anda langsung mengerti, siswa Anda langsung jelas, oh, guru saya meminta saya menyebutkan. Oh, guru saya meminta saya menjelaskan gitu. Itu yang dimaksud dengan operasional dan terukur. Itu nanti ada contohnya di bawah untuk menjelaskan operasional dan terukur ya. Sehingga saran saya gunakanlah KKO lain saat Anda ingin menggunakan C2, mulai dari mengklasifikasikan, mencontohkan, mengelompokkan atau yang lain. Anda bisa lihat tabel. Berikutnya, jangan menggunakan ya di dalam rumusan IPK itu sudah saya tulis tadi di situ KKO plus materi, KKO plus materi. Jadi harapan saya di student worksheet Anda saya tidak menemukan kata-kata melakukan analisis. Langsung Anda tulis menganalisis ya atau melakukan identifikasi. Jadi seharusnya langsung ditulis mengidentifikasi ya, karena melakukan analisis, melakukan identifikasi, melakukan evaluasi ini bukan KKO. KKO-nya mengevaluasi, mengidentifikasi, menganalisis. Oke, gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh penggunaan KKO di aspek kognitif yang saya harap bisa membantu Anda dalam menyusun student worksheet. Misalnya, untuk IPK C1 ya. Di sini saya memberikan contoh mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi sebentar. Oke, kita kembali dulu ke sini. Agak terjeda. Ya. Saya kembali dulu ya. Oke. Ya. Nah, misalnya di sini Anda akan membuat IPK dengan KKO mengidentifikasi yang itu ada di level C1. Maka bunyi redaksional IPK-nya mengidentifikasi bentuk-bentuk lembaga sosial. Jika itu besok diukur atau dilakukan penilaian, maka bunyinya menjadi identifikasilah bentuk-bentuk lembaga sosial. Ya, jadi dia operasional. Nah, ini yang saya maksudkan dengan KKO itu harus operasional dan terukur. Terukurnya di sini. Saat KKO mengidentifikasi ini Anda ukur, bagaimana cara mengukurnya? Langsung diubah menjadi kalimat perintah, misalnya identifikasilah. Jika itu bentuk soalnya isei ya. Nah, saya tidak akan membahas aspek pengukuran karena ini ada di mata kuliah lanjutan. Untuk contoh yang lain Anda bisa pelajari secara mandiri ya, sehingga contoh-contoh yang saya berikan di sini saya berharap bisa membantu Anda semua. Oke, saya rasa cukup itu yang akan saya tambahkan. Selamat mengerjakan student worksheet 1 ya, selamat bekerja.